Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Oke. Pada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, apakah ini yang menjadi referensi umat Kristen, bahwa yang menjadi referensi orang Kristen itu menyebut Yesus itu Tuhan? Coba jawab. Salah satunya. Ini berarti ini tidak logik. Bagaimana pada mulanya firman itu adalah bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari mana ini perkataan ada Yesus adalah Tuhan? Tidak ada. Baik, saya tanya sama Anda. Oke. Yang Anda taati itu Allah atau firman-Nya? Ya, saya taati Allah apa firman-Nya? Ya firman Allah. Allahnya enggak. Allahnya enggak ditaati. Perkataan Allah. Ya, perkataan Allah sama perkataan Allah itu Allah juga enggak? Perkataan Allah itu Allah juga enggak? Kayak gini. Perkataanmu, kata-katamu itu kamu juga enggak itu? Bagian dari dirimu enggak itu? Ya bukanlah itu perkataan. Kalau bagian Jadi ketika Anda kirim, misalnya Anda kirim suara ke sebuah instansi pemerintah, bahwasanya suara kamu itu berbunyi begini, saya akan meledakkan kompor di sini, misalnya gitu. Terus Anda dijemput polisi itu gara-gara ucapan Anda itu. Kenapa bukan perkataan Anda yang ditangkap polisi? Kenapa Anda? Jawab. Ini kok jadi kemana-mana? Enggak, karena Anda membuat narasi bahwasanya perkataan Anda itu bukanlah Anda, adalah orang lain. Aneh Anda ini. Jadi intinya begini. Jadi tidak ada ayat yang jelas yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu tidak ada ayat yang jelas yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Anda salah kalau Anda mengatakan begitu. Coba buka Yohanes 13:13. Ya, buka Yohanes 13:13 coba. Ya, Anda buka Yohanes 13:13 coba. Pusing sendiri kan, apanya yang pusing ini Bang Pram? Gak ada yang pusing. Bang Dinar, oke, coba buka. Tambah pertanyaan satu lagi nanti ya. Enggak, Anda kan barusan bilang tidak ada ayat yang jelas. 13:13. Iya, Yohanes 13:13 coba baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Nah ini terus ini nggak benar gitu ya. Ini nggak benar, ini nggak masuk akal gitu. Kamu menyebut aku guru, kamu. Ya ini oke ya. Ini perkataan siapa ini? Perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, ini kan perkataan Yesus kan, betul kan? Kepada murid-muridnya. Jadi kalau menurut saya, jangan menurut Anda kan tanya. Di mana kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa dirinya Tuhan kan gitu? Ini karena apa ya? Doktrin itu yang mengubah pola pikirnya jadi berbeda. Waduh, ini gimana sih akrobat terusnya Bang nih? Bang, coba dibacakan dulu. Coba. Kamu Coba kita baca seperti ayat Al-Qur'an ya. Itu jelas banget, itu real ya.
Waduh, Siswa Bang, katanya Anda nanya. Bang, Anda kan nanya, Ya. saya tunjukin Yohanes 13:13. Kamu menyebut Oke. aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Terus? Ya ini kan Yesus. Yesus bercerita Terus kepada siapa? murid. Kan Anda tanya Gurunya. Yesus. Gimana? Jadi Yesus itu cerita kepada Tuhan yang Allah itu lagi bercerita. Buset. Jadi makanya Yesus Bang, gini, makanya gini. Bang, gini. Kenapa saya jarang, Bang? Tahu nggak alasannya kenapa saya jarang bahas Bible di channel saya? Tahu nggak alasannya apa? karena tidak logik. Salah. Bible itu tidak Karena logik. dengerin Bang, gini. Karena saya menuntut syarat. Syarat orang mau diskusi Bible sama saya, mau dia Kristen, mau dia Islam, syaratnya dia harus pernah satu kali membahas Bible itu, membaca Bible itu sampai selesai. Sederhana syarat dari saya. Apakah Anda sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau sudah, ngomong sama saya tentang Bible. Ayo. Kalau belum Saya pernah, belum, karena kalau belum pernah saya Bang nggak usah belajar dulu. dari orang-orang yang itu ya. Iya, Dia terus membaca- gimana kita mau gimana kita mau diskusi Bang kalau kayak gitu? Itu sama gini loh Bang, dengerin Bang. Pemahamannya itu beda, Bang. Pemahamannya beda. Dengerin Bang, dengerin. Iya. Saya ada tetangga nih, ya. Tetangga saya tidak pernah baca Quran, bahkan nggak pernah pegang Quran. Dia cuma dengar Quran kata orang. Terus dia mau mendebat seorang ustadz yang Quran itu adalah bidangnya. Ya nggak etis Bang, nggak etis. Masa orang baik Quran aja nggak pernah megang aja barang yang nggak pernah megang mau bahas ini, aduh. Bang, Alkitab, Bible itu ya, itu sudah pertama kali saya baca selesai itu tahun 2012-2013. Itu saya baca 8 bulan lamanya dari Kejadian sampai Wahyu. Setelah itu, saya berulang-ulang membaca kitab tertentu. Seperti kitab Kejadian sampai Ulangan itu ada 40 kali saya baca sampai selesai itu. Bolak-balik terus itu saya baca lagi. Saya baca balik lagi, kurang lebih 40-an kali. Terus untuk Injil itu saya rasa ada lebih dari 100 kali itu saya baca bolak-balik. Jadi kalau Anda mau bahas Bible sama saya, setidak-tidaknya Anda pernah sekali dulu baca itu sampai selesai. Buktinya Anda saya tunjukin Yohanes 16 malah Yohanes 13:13 Anda bilang itu kan Yesus bicara kepada Allah. Waduh, sulit Nah, banget. itu kalau yang lain ya ini yang nggak logik ini kan ya ini kalau yang itu. Jadi kalau di Jati nggak ada satupun ayat ini kalau yang orang-orang itu cerita tentang itu tidak ada yang mengatakan itu Yesus mengatakan Yesus itu Tuhan, tidak ada. Oke, gini aja Bang. Jujur Bang, aja, di sini. gini. Coba saya tuntun Anda ya. Coba Anda buka Yohanes 13. Yohanes 13. Di situ ada toh pakai anu toh. Sekarang kan zaman internet tuh, Alkitab sudah ada yang modelnya online. Yohanes 13. benar. Yohanes 13. 13. Sudah ketemu belum? Udah Yohanes 13 itu. Sebentar. Ini HP saya 13 agak doang. lemot. 13 ayat berapa? Sebentar Bang. HP saya agak lemot ini Bang. Mana tadi aku mau cari. Kalau logik. Kok bisa dua-duanya sih ya? Coba. Kalau yang di bawah ini ya, coba. Banyakan mana ya? Logikan mana ya? Quran, Islam sama Kristen. Kitabnya maksudnya Al-Quran apa? Gimana mau nguji logis-logisnya Bang? Abang aja nggak pernah baca. Islam Bang. apa Kristen? Iya, tinggal jawab. Islam Bang Dinar. apa Kristen yang di bawah? Ayo, banyakan mana? Logik yang mana? Bang Dinar jangan ngomongin yang di bawah. Gini aja Bang Dinar. Pertama gini. Nggak pengen tahu ini yang banyakan yang nonton yang mana? Yang muslim. Ini Bang Dinar ini demam panggung, nggak usah demam panggung, nggak usah ngeliatin komentar. Gini loh, Anda bisa mengatakan ini logis, tidak logis, tapi belum membandingkan itu menurut Anda itu bijaksana nggak itu? Oh ya ini kan ayat-ayatnya yang sering dipakai ya. Sering dipakai. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Bang Dinar, Beda-beda. Dinar, dengar saya nggak? Ya? Anda bilang ini logis, ini nggak logis, tapi Anda belum membandingkan. Menurut Anda itu tindakan bijaksana atau kekanak-kanakan? Oh bijaksana, ini kan sudah ada ayatnya. Nah, ini repot. Anda kalau jadi hakim, sebentar. Anda ini Dinar, Anda ini kalau jadi hakim, Anda ini adalah hakim yang lalim. Kenapa? Anda belum memeriksa sebuah perkara, Anda bahkan tidak pernah mendengar dari keterangan dari pihak sebelah, Anda hanya mendengar keterangan dari satu pihak, Anda sudah ketok palu. Nyatalah Anda hakim yang benar-benar durjana. Iya, Anda hakim yang durjana seperti ini. Kalau saya tidak seperti itu, ketika saya menjadi hakim, saya ingin putuskan, maka saya harus menyediakan waktu saya, energi saya, ya,
otak pikiran saya untuk membandingkan keduanya secara proporsional, adil dan merata. Itu, kalau saya seperti itu. Saya buka, dengar dulu, Dina dengar dulu. Saya buka buku Quran, saya buka Bible, saya kaji, saya taruh di atas meja, bandingkan. Itu baru keren, ya kan? Jangan lari dulu ke Yohanes 13 dulu coba. Yohanes 13 ayat berapa? Kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 13. Yuk. Yohanes 13 ayat 1. Ya, sampai 13, baca. 1 ayat 1. Yohanes 1. Yohanes 13 ya. Ayat 1 sampai 13. 13. 1 sampai 20. Oh, ini kok keluarnya 1 sampai 20. Nah, Anda buka Bible aja nggak tahu ayat 1 mana, ayat 2 mana. Terus Anda mau ngetok palu Quran yang benar. Sungguh Anda sedang ngelawak. Anda itu ngelawak gitu loh. Kalau Anda jadi hakim, bahaya Anda jadi hakim seperti ini. Jadilah orang yang adil. Memutuskan perkara itu berdasarkan penelitian, penyelidikan yang betul-betul secara adil merata. Dengarkan. Ini Anda Bible nggak pernah buka, cuman buka Quran doang langsung ketok palu. Quran benar. Anda ngelawak namanya kalau kayak gini. Ngelawak. Ini besar sekali, lihat ini dibacanya besar. Kelihatan ya. Tuh, Anda buka Bible aja nggak ngerti. Bible aja nggak pernah pegang. Terus mau ngomong Quran bener. Ini sehari sebelum hari raya Paskah, Yesus tahu Bapa sudah waktunya ia meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Bapaknya. Ia mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia, dan ia tetap mengasihi mereka sampai penghabisan. Yesus dan pengikutnya sedang makan malam. Iblis sudah memasukkan niat di dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa sudah menyerahkan seluruh kekuasaannya kepadanya. Ia tahu juga bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali. Tuh. Terus baca dulu. Terus baca. Aduh, bukan Allah bang, nggak ada di situ Allah. Allah itu. Terus. Sama Allah, sama saja. Beda. Terus. Ya, sampai mana sampai jadi hilang ini? Iya, makanya diselesaikan dulu. Bapak sudah menyerahkan seluruh kekuasaannya kepadanya. Ia tahu juga Bapak ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebab itu berdiri membuka jubahnya dan mengikat anduk pada pinggangnya. Sesudah itu ia menuang air ke dalam sebuah baskom lalu mulai membasuh kaki pengikut-pengikutnya dan mengeringkannya dengan anduk yang terikat di pinggangnya. Sampailah ia kepada Simon Petrus yang berkata, "Tuhan, masakah Tuhan yang membasuh kaki saya?" Yesus menjawab, "Sekarang engkau tidak mengerti apa yang kulakukan ini, tetapi engkau akan mengerti." "Jangan Tuhan," kata Petrus kepada Yesus. "Jangan sekali-kali Tuhan membasuh kaki saya." Tetapi Yesus menjawab, "Kalau aku tidak membasuhmu, engkau tidak ada hubungannya denganku." Simon Petrus berkata, "Kalau begitu Tuhan, jangan hanya kaki saya, tetapi tangan dan kepala saya juga." "Orang yang sudah mandi, sudah bersih seluruhnya," kata Yesus kepada Petrus. "Ia tidak perlu dibersihkan lagi kecuali kakinya. Kalian ini sudah bersih, tetapi tidak semuanya." Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian ini sudah bersih, tapi tidak semuanya." Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia memakai kembali jubah-jubahnya dan duduk lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kalian apa yang baru saja kulakukan padamu? Kalian memanggil aku guru dan Tuhan, dan memang demikianlah. Kalau aku sebagai Tuhan dan gurumu membasuh kaki kalian dan berbicara sama." Ya. Jadi konteksnya Yesus sedang berkata kepada siapa di situ? Nah, inilah yang sudah dirubah, Bang Edi. Oh, kan? Gini lagi nih, sulit. Tadi dari atas yang pertama. Dari yang pertama itu Yesus itu tahu bahwa Bapa sudah menyerahkan seluruh kekuasaannya kepadanya. Yang dimaksud Bapa adalah Bapa Allah itu. Ya. Terus? Allah. Terus? Nah, terus di sini ada Petrus.
Makanya Dinar, makanya Bible itu dibaca dulu sekali, baru diskusi tentang Bible. Anda baca Bible aja nggak pernah kok nanya-nanya Bible. Baca dulu, kalau udah nggak ngerti baru tanya, datang kemari. Ini baca aja belum, udah nanya aja. Kayak ada hadisnya, biar saya bacakan hadisnya. Pada waktu hari kiamat nanti, orang-orang Muslim akan datang membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Lalu dosa-dosa yang sebesar gunung itu ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Betulkah hadis itu? Betulkah hadis itu? Iya. Nah, sekarang kalian sering meledek Kristen dengan ajaran penanggungan dosa itu tidak masuk akal. Masa kamu yang buat dosa, Yesus yang nanggung? Ternyata di dalam ajaranmu malah dosa-dosamu yang sebesar gunung itu ditanggung orang Yahudi dan Nasrani. Udah saya jawab ya. Pertanyaan saya, apa salah Yahudi dan Nasrani sehingga mereka menanggung dosamu? Jawab. Iya, kalau nggak taat sama ajaran agamanya ya ditanggung lah, Dis. Kok jadi ditanggung? Apa salah mereka? Saya mau tanya, oke. Apa salah mereka? Dengerin. Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Dengerin. Ya. Semua makhluk itu terlahir dalam keadaan suci. Yakni menurut iman kami. Nggak nyambung jawabannya. Nah, dengerin. Gimana sih kok belum nyampe nggak nyambung? Nggak salah Yahudi dan Nasrani apa kok jadi nanggung dosamu? Udah saya jelasin, Anda diem. Gimana sih? Boleh diem nggak? Silakan. Tapi yang nyambung dong jawabannya. Nyambung karena Anda belum sampai ke pokok, belum sampai. Anda kan minta dalil, makanya saya kasih dalil. Wis, dah. Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu terlahir dalam keadaan suci menurut iman kami yakni Islam. Oke? Dengar, itu satu. Oke? Saya belum ketemu kaitannya pemirsa antara pertanyaan dengan jawaban. Saya nggak ketemu. Belum, Dis. Belum. Anda takut aja. Udah, diem. Saya tidak sabar mendengar jawabannya, teman-teman. Lah, makanya diem dulu. Nanti nyampe jawabannya. Oke? Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, yakni suci. Menurut iman kami, suci itu Islam. Oke? Lah, terbengkoknya anak menjadi Islam, Kristen, Hindu itu tergantung dari orang tuanya. Oke ya. Lah, di saat Anda bertanya barusan apa salahnya Yahudi kok bisa nyambung dosanya, kok bisa nanggung dosanya orang Muslim? Ya itu tadi, kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Semua orang itu terlahir dalam keadaan suci. Nggak nyambung. Udah diam aja. Kok nggak nyambung, bro? Ente yang bikin dosa, dosamu setinggi gunung. Masa ente yang bikin dosa Yahudi yang nanggung? Lah, terus saya jawab. Mengapa kebencianmu kepada Yahudi dan Nasrani sangat merajalela? Oke, diam. Apa dosa Yahudi dan Nasrani? Bukan apa dosa Yahudi. Apa salah mereka sehingga Yahudi dan Nasrani? Dosamu itu ditanggung oleh mereka? Oke. Kamu yang bikin dosa kok mereka yang nanggung? Oke, diem dulu. Silakan. Apa dosa Yahudi, apa salah Yahudi sehingga orang Yahudi dan Nasrani, kaum Yahudi dan Nasrani menanggung dosa-dosa Muslim itu sendiri. Oke? Silakan. Terus Anda nanya ke saya, akan apa salahnya? Makanya saya kasih dalil, kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Semua anak terlahir dalam keadaan suci menurut iman kami yakni Islam, yang suci itu Islam. Nyambung jawabannya. Belum selesai. Astagfirullahaladzim. Masa jawabannya semua lahir dalam keadaan fitrah? Nggak nyambung. Iya sih. Bro, jawabanmu nggak nyambung loh, bro. Kalian terus-menerus mengejek Kristen. Masa kau yang bikin dosa, Yesus yang nanggung? Kau bilang konsep penebusan dosa nggak masuk akal. Ternyata di tempatmu ada konsep penebusan dosa. Oke, gini aja. Kasih waktu biar saya ngejawab. Kasih 2 menit aja. Ayo, kita temer aja. Kalau silakan. Tapi jawabanmu nggak nyambung. Saya nggak nyambung dengan jawabanmu. Bukan nggak nyambung. Jawaban belum selesai Anda potong. Gimana sih? Silakan. Anda tadi nanya, oke, saya ulang jawaban Anda biar Anda itu nggak motong jawaban saya, oke ya? Apa dosa Yahudi, apa salah Yahudi dan Nasrani sehingga dia menanggung dosa-dosa Muslim? Oke, jawabannya adalah, jangan dipotong dulu. Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Semua makhluk semua anak terlahir dalam keadaan suci menurut iman kami ini Islam. Jadi Anda nanya ke saya apa salahnya? Lah karena sedia itu bengkok
yang awalnya muslim, yang lahirnya muslim, yang bayinya muslim, jadi beragama. Yang bengkok siapa? Yang bengkok siapa? Orang tuanya kan yang. Loh, kok nggak nyambung? Makin nggak nyambung lagi. Yang bengkok siapa di sini? Yang melakukan dosa siapa? Anda nanya yang bingung kan? Anda nanya yang bengkok. Oke. Tadi kamu bilang bahwa manusia lahir dalam keadaan fitrah, udah. Lalu kemudian dia bengkok berbuat dosa, betul? Oke, saya contohkan Edis. Sebentar. Siapa yang berbuat dosa? Siapa sih yang Udah diam. Edis pertama lahir itu dalam keadaan fitrah. Jadi nggak ada milih, baik agama apa tetap fitrah. Ini suci. Jadi menurut ajaran kami, Edis waktu Islam waktu kecil itu muslim. Jadi dibengkokkan sama bapak dan ibunya Edis, tergantung dari ajaran bapak dan ibunya Edis. Makanya dewasanya Edis itu menjadi Kristen. Lah itulah dosanya kaum Yahudi dan Nasrani. Lah itulah yang ditanggung gimana sih? Dosamu yang sebesar gunung gimana itu? Dari mana dapatnya? Mau sebesar iya, dapat dari mana itu? Gunung yang saya dapetin adalah perilaku saya. Kenapa? Yang berbuat dosa berarti siapa? Siapa yang berbuat dosa? Yang berbuat dosa adalah saya sebagai muslim. Kenapa Yahudi dan yang nanggung? Yahudi yang nanggung. Kamu yang bikin dosa kok Yahudi yang nanggung? Makanya dengerin. Jawaban awal saya, muslim itu, menurut ajaran saya, menurut ajaran agama saya, muslim itu punya kepling, punya tempat. Gak usah kepling lah, kalau Anda kepling nanti nggak ngerti. Punya tempat di surga, punya tempat di neraka, bakal, calon. Ya, dengerin ya, bakal atau calon tempat, bakal tempat. Nggak nyambung banget loh teman-teman. Apa ini apa sih? Bro, dengarkan bro, coba ya. Saya mau mengerti betul jawabanmu. Tadi taruhlah ada 2 bayi. 3 bayi ya, 3 bayi lahir dalam keadaan fitrah, betul? Sebentar, aku mau ikutin loh polamu. Ada 3 bayi lahir dalam keadaan fitrah. Ada perut Madura, kemudian ada saya Nasrani, kemudian ada satu lagi Wahyudi. Sudah? Enggak, kita ngomong tiga-tiganya dulu. Tiga-tiga lahir dalam keadaan fitrah, betul? Oke. Lalu tiga-tiganya yang satu jadi Nasrani, yang satu jadi Muslim, yang satu jadi Wahyudi, betul? Tiga-tiganya berbuat dosa, betul? Nah, dosa yang besar adalah dosa yang Muslim, dikatakan sebesar gunung, betul? Berarti yang bikin dosa yang Muslim itu sendiri enggak? Sekarang saya nanya. Sebentar, sebentar dulu. Yang bikin dosa berarti yang muslim itu sendiri, betul? Betul. Terus. Lalu kenapa dia yang bikin dosa, bahkan dosanya sampai sebesar gunung, Wahyudi Nasrani yang ditimpakan? Kenapa? Segala dosa dalam iman muslim yaitu diampuni asal dia bertobat sungguh-sungguh. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Tampilan aja hadisnya, biar nggak banyak bermodal. Saya mau menjawab. Nih saya bacakan. Silakan antum baca. Silakan. Coba dari tadi deskripsikan dari tadi. Saya bacakan ya. Enggak. Ini saya bacakan. Jangan takut. Sebentar, saya bacakan. Seorang muslim apabila masuk surga, maka orang kafir yang akan menggantikannya di neraka. Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Sekarang yang sebenarnya mau dimasukkan neraka kamu, tapi diganti oleh orang Yahudi dan Nasrani, betul? Betul. Kenapa dosamu, kamu yang bikin dosa, jadi orang Yahudi dan Nasrani yang nanggung? Jawab. Sekarang saya mau tanya. Agama saya kan muslim. Menurut ajaran kami, agama muslim itu sendiri menyekutukan Allah itu adalah dosa yang terbesar, yakni tidak diampuni. Lah, dosanya Yahudi yaitu dalil. Kok dalil? Aku bisa tunjukkan loh bahwa orang Yahudi. Tunjukin apa aja. Saya bacakan nanti. Seru ini. Seru ini. Seru. Babak belur dia teman-teman. Seru. Gak ada babak belur, yang ada Anda takut. Saya bacakan ya. Al-Baqarah ayat 61. Al-Baqarah, sabar teman-teman ya. Al-Baqarah 61 Indonesia.
61 apa 62? 62 kayaknya ya, 62 ntar. Kalau menurut saya sekelas Edis nggak mempan Hadis. Terus menerus dia berhalusinasi teman-teman. Lanjut. Terus menerus dia berhalusinasi, ya. Nih saya bacakan Al-Baqarah 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa Anda nekat mengatakan orang Yahudi dan Nasrani masuk neraka, padahal ayat Quran surat Al-Baqarah 62 mengatakan mereka tidak bersedih dan mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Sudah. Hancur kau, hancur. Ya, hancur Abdulin. Jawab. Oke. Anda tadi bicara kalau seorang Yahudi, Al-Baqarah berapa? 62. Kalau seorang Yahudi beriman dan taat kepada Tuhannya, itu kan Al-Baqarah, yakni menurut ajaran Islam ya. Menurut ajaran Islam. Ya, kalau seorang Yahudi dan Nasrani taat kepada Tuhannya, beriman kepada Tuhannya, bersaksi bahwa Tuhan itu satu, bukan Tuhan yang diperanakkan oleh manusia, yakni dia akan masuk surga. Kau bikin-bikin ayat-ayatmu sendiri. Gimana sih? Jangan bikin ayat-ayat sendiri. Saya itu ngomong gimana Sudah sih? berapa kali saya katakan, Takut dan janganlah kamu masuk ke Komal Edis TV kecuali membawa dalil-dalil, bukan al-congor. Udah dengerin, udah. Barusan Anda bicara bahwa seorang Yahudi dan Nasrani itu bisa masuk surga lah intinya kan? Bukan Di saya ayat ngomong, Al-Baqarah Quran yang ngomong. Iya, kan Anda yang ngomongin barusan. Udah dengerin, oke. Dia akan masuk surga dengan syarat dia taat dan beriman kepada Tuhannya. Yakni mau kaum apapun, jika dia beriman ya kepada Tuhan yang satu, ya, yakni Islam. Tadi katanya orang Yahudi dan Nasrani masuk neraka. Gimana sih? Makanya kan saya tadi ngomong, Anda kan nggak ngerti Kepling. Saya kan ngomong tadi orang Yahudi punya Kepling tanpa dalil lagi. Takut kan? Kenapa sih dalilnya semua bermodalkan al-congor? Udah takut Anda. Coba dalilnya nih loh, ayat surat ini, ayat ini. Jangan al-congor. Dari tadi saya ngeluarin dalil banyak. Iya, tapi al-congor semua, bukan Al-Quran. Kok bukan al-congor? Kok bukan Al-Quran? Al-Mu'minun itu bukan Al-Quran. Mana di situ kapling dibilang? Lah, Anda kan barusan ngomong lah. Di situ ada di situ kapling. Nah, dengerin. Udah, jangan Anda nggak ngomong. ada. Di dalam Quran tidak pernah ada kata kapling, bahkan nggak pernah ada kata kapling dalam Quran. Jangan Anda saja yang ngomong. Saya curiga Anda ini seorang ingin menjadi pengembang, pengen jadi kontraktor yang nggak kesampaian. Masa ngomongin tadi kapling nggak ada kapling di mana? Anda tadi bilang di surat Al-Baqarah bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu punya kesempatan masuk surga asal dia beriman kepada Tuhannya. Ya, bukan punya kesempatan. Dengarkan, saya bacakan satu kali lagi. Sesungguhnya orang itu punya kesempatan masuk neraka dan surga. Saya bacakan saja. Sesungguhnya orang-orang yang beriman satu, orang-orang Yahudi dua, dengerin dulu, saya potong. Dan orang-orang Sabi'in. Orang yang beriman itu baik dari kaum manapun loh. Enggak milik kaum loh. Ini sendiri-sendiri loh, dengarkan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ada satu kelompok orang beriman ya. Kemudian ada orang-orang Yahudi. Tuh, dua kelompok berarti ya. Ada orang-orang Nasrani, tiga kelompok, betul? Ada orang-orang Sabi'in, 4 kelompok, betul? Siapa saja di antara mereka, perhatikan, yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sekarang Anda malah mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani dia akan menanggung dosa-dosa umat Islam yang sebesar gunung itu. Udah. Mana yang benar sekarang? Sudah. Tadi kita bicara soal beriman yang pertama, yang kedua Yahudi. Kita bahas yang beriman dulu. Orang beriman, mau dari kaum manapun, mau dari kalangan manapun, itu boleh beriman. Boleh percaya kepada agama Islam itu sendiri. Itu satu. Ya, yang kedua Yahudi tadi, mau Yahudi, mau Nasrani, mau beragama apapun orang itu,
dia juga punya kesempatan untuk bertobat. Makanya tadi saya ngomong. Bertobat. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Bertobat berarti keluar dari Yahudi. Sebentar, berarti keluar dari Yahudi dan Nasrani. Iya. Di sini tidak ada bertaubat. Aduh. Anda Dengerin. ini sudah mengedit-edit Al-Quran. Di sini tidak ada kata bertaubat. Siapa saja, dengarkan, siapa saja di antara mereka yang beriman bukan bertaubat. Oke, sudah. Gimana sih? Sudah. Silakan. Sudah. Makanya tadi saya bilang, orang yang hidup ini baik dari kaum Nasrani, Yahudi, udah saya sebut agama Anda aja lah. Baik kaum Kristiani, baik kaum Muslim itu sendiri ada kesempatan untuk masuk neraka, juga ada kesempatan untuk masuk surga. Dengerin. Tidak ada kalian masuk neraka. Sudah dibilang ditanggung Karesteng, ditanggung Yahudi. Gimana sih? Mau saya tampilkan lagi nih. Saya tampilkan lagi. Anda nggak percaya loh dengan ajaran Islam. Sekarang Anda tidak percaya dengan ajaran Islam. Saya dulu. Masa Anda tidak percaya dengan ajaran Islam? Saya bacakan. Pada hari kiamat kelak, saya bacakan. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Perhatikan, kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Berarti menurut hadis ini, setiap orang Muslim akan ditebus oleh orang Yahudi dan Nasrani dari siksa api neraka. Betul? Betul tidak? Betul. Pertanyaan saya, kenapa kamu yang bikin dosa, kenapa kamu yang mau masuk neraka, jadi orang Yahudi dan Nasrani yang menanggung dosa dan nerakamu itu? Jawab. Tuyul, itu bukan masuk neraka loh. Kelak di hari kiamat. Tuh kan? Dengerin, masuk dulu, neraka itu, aduh, bisa baca dulu. sih? Baca, oke. Saya bacakan. Itu kemudian Allah Ta'ala dengar, kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jelas nggak di situ? Api neraka, hadis riwayat Muslim, betul? Betul? Nah, sekarang kenapa kamu yang mau masuk neraka? Kenapa kamu yang berbuat dosa, bahkan dosamu setinggi gunung, malah orang Yahudi yang menggantikannya? Oke. Anda tadi sebut api neraka. Kalau di hari ini, detik ini saya sebut api neraka, apakah saya sudah di neraka sekarang? Itu loh, akan menjadi penebusmu dari siksa api neraka. Berarti kan seharusnya kamu masuk neraka, tapi digantikan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Betul? Jadinya kamu nggak jadi masuk neraka, jadi mereka yang masuk neraka. Betul? Betul tidak? Iya, betul. Nah, kenapa? Pertanyaannya sekarang saya ganti aja dah. Dan kamu di sini nggak bisa jawab. Gini pertanyaannya. Kenapa kamu mengejek sebentar? Kenapa kamu mengejek ajaran Kristen dengan konsep penebusan dosa, sementara di tempatmu ada penebusan dosa? Jawab. Oke. Saya jawab pertanyaan ini ya. Oke. Karena Tuhan agama Islam itu lebih berkuasa, nggak harus jadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Yang ditanya ini loh, kamu kan bilang konsep penebusan dosa. Konsep penebusan dosa masuk akal nggak? Pertanyaan ini kan yang mau saya jawab. Sebentar, bro, dengan segala hormatku ya bro, Bang Produk Madura, sahabatku, temanku. Dengarkan. Ku tanya dari dasar hatimu yang paling dalam. Betulkah bahwa ajaran penebusan dosa dalam Kristen tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Sementara di tempatmu ada konsep penebusan dosa juga dan kamu bilang masuk akal, betul? Nggak ada konsep penebusan dosa. Ini penebusan dosa ini bukan kau. Nggak kau baca di situ. Saya bacakan sebentar. Karena kau bilang nggak ada. Maka harus kubacakan. Harus kubacakan sekali lagi. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ada nggak konsep penebusan di tempatmu? Sudah. Ada nggak konsep penebusan di tempatmu? Sudah. Jawab dulu, ada nggak? Sudah belum? Ada nggak menurut ayat ini? Ada penangguhan dosa. Sudah. Berarti
konsep penebusan dalam Kristen tidak masuk akal, tapi yang di Islam masuk akal. Ini yang aku bilang standar ganda. Sudah belum? Silakan. Sudah belum? Silakan. Oke, saya jelasin satu kali lagi. Tolong Anda buka lebar-lebar kupingnya, telinganya, oke? Ya. Di dalam konsep agama Islam, saya itu nggak tahu kelak saya itu ada neraka atau di surga. Makanya tadi saya bilang apa yang dijawab nggak nyambung. Bukan nggak nyambung. Anda yang takut ngejelasin pendengaran. Coba Anda diem. Belum saya juga ngejelasin Anda udah potong. Takut dah? Silakan. Janji dulu jangan dipotong. Silakan. Janji dulu jangan dipotong. Ya janji. Nanti kau nangis. Oke, jangan nangis dengerin. Di dalam ajaran agama kami Islam, saya nggak tahu kelak saya di neraka atau di surga, saya nggak tahu. Makanya tadi saya ngomong ke Anda, saya itu punya tempat di neraka, juga punya tempat di surga. Nah dengerin, kalau saya taat sama ajaran agama kami, ya saya di surga. Yakni kepling yang ada di neraka ditempati oleh Yahudi dan Nasrani yang nggak beriman pada agama kami. Itu satu. Yang kedua, jika saya punya kapling di surga, yakni punya tempat di surga, lalu saya masuknya di neraka, lalu kapling di tempat saya di surga itu diganti oleh orang Yahudi dan Nasrani saat dia beriman kepada agama kami. Ngerti nggak? Udah? Teman-teman nyambung nggak jawaban dia? Nyambung nggak jawabannya? Yang ditanya itu adalah kenapa konsep penebusan dosa? Bro, dengarkan bro. Pertanyaan itu gini loh, kenapa konsep penebusan dosa di Kristen tidak masuk akal, sementara di tempatmu konsep penebusan dosanya ada juga dan kau bilang masuk akal? Ini kan standar ganda. Standar ganda, kau yang bikin bener nggak? Kau yang bikin dosa, orang Kristen, orang Yahudi dan Nasrani yang nanggung? Enggak nanggung. Betul? Siapa nanggung? Itu bacaannya apa? Enggak, butuh tafsir. Kok ditafsir lagi? Lah. Bro, hadisnya jelas berbunyi, pada hari kiamat nanti orang-orang muslim akan membawa dosa-dosanya sebesar gunung, lalu dosa-dosa itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Sekarang kau tutup kamera, takut kau? Takut kan? Ngambil barang tuyul. Dia takut. Takut. Oke, masih kau bilang itu bukan penanggungan dosa? Bukan. Kan nekat kan? Bukan. Sungguh nekat yang luar biasa. Anda aja yang muter-muter pertanyaan di saat pertanyaan yang ada di layar Anda sudah terjawab. Makanya Anda muter-muter ke sana ke sini. Jadi klaim Anda pertanyaan ini nggak terjawab. Padahal udah terjawab. Anda saja yang takut. Kita ganti pertanyaan lain kalau kita mau debat lagi. Oke. Kita cari tema lain. Kita cari tema lebih terhina mana antara Tuhan terlihat dengan Tuhan yang nggak terlihat. Itu temanya, oke? Anda mau ganti tema? Sudah takut? Bukan takut, udah terjawab. Anda aja yang muter-muter, udah terjawab dari tadi. Loh, kok terjawab? Apanya yang terjawab? Udah terjawab dari tadi, udah. Intinya begini, kita di sini membahas konsep penebusan dosa. Iya. Sementara orang Kristen ada konsep penebusan dosa, kau bilang tidak masuk akal. Di tempatmu ada penebusan dosa, kau bilang masuk akal. Saya minta jawabannya dulu. Saya minta jawabannya dulu, nggak beres ini soalnya. Itu udah terjawab. Apa jawabannya? Udah, saya itu punya tempat di neraka. Itu bukan seperti maksud Anda. Dalilnya surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun baca. Di mana di situ? Surat Al-Mu'minun baca. Surat Al-Mu'minun baca. Jadi kalau umat Muslim Al-Mu'minun berapa? 1. Oke, baca. Dengan teks asli ya. Dengan teks asli. Aku bacakan nih. Dengan teks asli, oke? Dia ngarang terus pemirsa, padahal jelas sekali di sini ya. Dengan teks asli, nggak bakal ngarang. Dan janganlah kamu datang ke channelnya Edis TV kecuali membawa dalil-dalil yang jelas. Dan mengapakah kamu termasuk orang-orang yang nekat dengan membawa congor? Apa sih? Saya bacakan. Al-Mu'minun ayat 1 ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Mana di sini kapling? Enggak. Terus lanjutin, ada kan ayat 2-nya. Ayat 1. Lah lanjutin.
Lanjutin. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Baca teks asli. Lari ke teks asli. Baca teks asli karena Anda bilang 13 tahun memahami Al-Quran. Ngapain buat teks asli? Udah cukup terjemahan bagi saya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya. Mana kapling di sini? Kapling mana? Nyata dirimu sekarang sebagai orang yang super nekat. Dengerin, udah. Dan Anda termasuk orang-orang yang nekat. Dengerin. Gantian. Ini kan sudah. Kita pindah ke Tuhan manakah yang enggak sudah terjawab. Anda aja yang muter-muter dari tadi udah terjawab. Terima kasih produk Madura. Anda sudah tidak berani lagi membahas ke tema. Kita kasih kesempatan karena banyak orang yang ingin menjawab ini. Antum mau lari, ente mau lari kemana? Udah terjawab. Mana jawabannya mana? Muslim yang paham akan jawabannya sama dengan saya. Muslim yang paham akan sama jawabannya dengan saya. Baik, saya naikkan satu muslim. Kok kepental ya? Saya nggak nurunkan ya teman-teman ya. Saya nggak nurunkan teman-teman. Betulan teman-teman, saya nggak nurunkan. Tadi saya baca WhatsApp, ada WhatsApp saya, makanya saya agak sedikit ngeblank tadi sedikit, teman-teman. Kita naikkan yang paling awal datang ya. Ada Bang Sultan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih semangat dulu Bang Sultan. Ya, silakan on-cam Bang Sultan. Kenapa kau turunkan yang tadi? Kau penyakit? Enggak aku turunkan, beneran. Beneran enggak aku turunkan. Dia turun sendiri. Bang Madura naik lagi, Bang Madura. Silakan Bang Madura naik lagi. Naik lagi. Silakan on-cam, Bro. Sejauh diskusi kau tak percaya hadis. Sekarang kenapa kau narik hadis ke atas? Justru kalian sebagai muslim tahun membahas Al-Quran, mendalami Al-Quran, tidak mendalami hadis. Kenapa sekarang Edis menarik hadis ke atas? Makanya karena kalian percaya hadis. Karena kalian percaya hadis. Kalau kita percaya hadis, kau tidak percaya hadis. Berapa? Masalahnya kalian yang percaya hadis. Iya, aku garis bawahi dulu nih. Kau selama ini tidak percaya dengan hadis. Tiba-tiba kau naikkan hadis dan kau bahas hadis. Karena itu yang kalian percaya. Bukan karena apapun yang kita katakan, kau nggak akan bukan masalah itu. Oke, sekarang aku tanya dulu, Bro Sultan, dengarkan Bro Sultan. Nggak apa-apa. Sekarang kalau pengen bahas hadis, pengen bahas hadis nggak apa-apa. Tapi baik, aku mau kasih tahu yang di bawah dulu nih. Sewaktu-waktu Edis ini nggak percaya hadis, tiba-tiba percaya hadis. Sewaktu-waktu dia percaya asbabun nuzul, tiba-tiba nggak percaya asbabun nuzul. Oke, kita bahas deh ini, Edis. Pertanyaannya gimana, Edis? Pertanyaan saya begini. Betul tidak bahwasanya kamu menganggap lucu iman orang Kristen tentang penebusan dosa? Bukan lucu, tapi nggak masuk akal. Oke, nggak masuk akal. Berarti konsep penebusan dosa itu dalam kacamata logismu tidak masuk akal, betul? Artinya kalau kita yang berbuat dosa lalu ditanggung orang lain itu nggak masuk akal ya? Garis bawah ya? Oke. Saya ingin Anda konsisten. Di dalam ajaran Islam belum ada dia ngajukan permintaan naik. Di dalam ajaran Islam yang saya baca di hadis bahwa nanti di hari kiamat ada orang-orang muslim yang membawa dosanya sebesar gunung, lalu dosa-dosa itu ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu di hadis lain, saya bacakan saja biar saya tampilkan di layar, biar saya tidak dibilang fitnah, karena banyak orang-orang awam yang nggak tahu ini, biasa karena mereka sering nonton mandi lumpur aja. Saya bacakan ya. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Pertanyaan saya kepada Sultan, kenapa Anda bilang konsep penebusan dosa itu tidak masuk akal, sementara jelas di ajaran agama Anda ini orang
Islam yang bikin dosa setinggi gunung, orang Yahudi yang menanggungnya. Silakan. Dah, jawab Des. Silakan. Jadi konsep penebusan dosa kita ini berbeda, Des. Kalau yang bagi umat Kristen itu menumbalkan orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus atau Isa alaihissalam. Yesus, kalau kita nggak percaya Isa di salib, itu kan yang dikasih itu Yesus yang tidak bersalah untuk menanggung dosa. Lebih bagus Anda menjelaskan ini loh. Di dalam iman Anda ada konsep penebusan dosa, itu yang Anda jelaskan, jangan lari kemana-mana. Makanya aku jelaskan semua. Bisa nggak ini? Kita teruskan ini. Enggak, ini penebusan dosa enggak? Beda konsep penebusan. Bukan, oke, sebentar. Artinya tetap penebusan dosa enggak, Sultan? Bentar. Kenapa? Sultan, dengarkan, Sultan, dengarkan, Sultan. Ini biar kita nggak debat kusir, Sultan, dengarkan. Poinnya, dengarkan. Poinnya gini. Kalau ada seseorang berbuat dosa, lalu dosanya ditanggung orang lain, itu nggak masuk akal, betul? Terus? Betul nggak masuk akal? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nah, sekarang di dalam hadis itu dikatakan orang-orang Muslim membawa dosanya sebesar gunung. Yang bikin dosa itu siapa? Des, dengarin. Enggak, yang saya tanya sebentar, yang bikin dosa siapa di situ? Umat Muslim. Umat Muslim. Lalu dosanya ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani, betul? Udah. Betul tidak? Ya, kalau di hadis itu kan kau bacakan tadi, orang bisa menilai itu kalau emang itu. Nah, tadi barusan Anda barusan mengatakan itu tidak masuk akal, betul? Ya terus? Terus kenapa Anda bilang yang itu masuk akal? Anda nggak konsisten di sini. Konsepnya ini enggak. Sedangkan yang kau bacakan ini itu tuh dosa orang yang berdosa dengan yang berdosa, ngerti? Kenapa di sini dikatakan poinnya bukan dosa orang yang berdosa. Dengarkan, Sultan, dengarkan. Bukan, dengarkan, Sultan, dengarkan. Poinnya bukan. Ini susah. Sultan, dengarkan. Poinnya itu tetap adalah Anda yang bikin dosa, yang nanggung orang lain, betul? Betul tidak? Jangan kau kecilkan kan kau. Kan? Makanya kau inilah yang aku bilang, pemirsa, jurus ngeles, pemirsa. Kenapa dikasih ke orang Yahudi dan Nasrani? Karena dia menolak akan kedatangannya Rasul kafir. Dalilnya mana? Kau baca dia. Datang dengan bermodalkan al-congor dilarang. Datang menggunakan al-congor dilarang. Dalam Alkitab kau pun dikatakan. Kok lari ke Bible? Jangan lari ke Bible. Naubat Rasulullah itu ada tapi kau tolak kan? Maka Sultan, dengarkan Bang Sultan, dengarkan. Janganlah kamu masuk ke Komal Edis TV dengan membawa al-congor. Betul? Oh iyalah. Betul? Nah, mengapa kamu termasuk orang-orang yang nekat? Kenapa kau bilang nekat? Aku mau tanggung jawab. Kenapa kamu datang kemari membawakan dalil dari congor? Kenapa kok bilang congor? Mana? Dari ayat mana? Dari ayat mana kalau bukan dari congor? Sebentar, dari ayat mana kalau bukan dari ayat congor? Nah, kan? Tadi salah penafsiran, makanya aku bertanggung jawab. Rasanya naik ke atas ini, Edis, Kasep. Kita jadi berulang-ulang ini seperti ini nih. Yang nonton juga jadi bosan loh. Tolonglah ya. Simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama
ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup?
Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi
itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat
terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Beliau meminta untuk saudara muslim kita menyebutkan 3 keistimewaan Rasulullah yang jauh melebihi Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini juga kita akan membantu saudara muslim kita ini untuk menjawab pertanyaan Ibu Sofiatul tersebut. Kira-kira apa saja keistimewaan Rasulullah? Mari kita simak video selengkapnya. Paling tidak ada 10 keistimewaan Rasulullah yang akan kita bukakan di kesempatan video kita hari ini. Siapkan hati, pikiran, dan kopi Anda agar Anda dapat berkomentar secara waras dan sadar pada kolom komentar video ini. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi.
Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Arsyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia. Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Abdullah menjawab, aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Baginda Nabi berkata lagi, jangan-jangan kamu telah meminumnya? Beliau menjawab, ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah. Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka. Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi.
Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga.
mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok pelindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah,
saat langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Silahkan tulis komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini. Sekian video saya hari ini. Kiranya video hari ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Salam waras, salam sadar, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman.
Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut,
Saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan
ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman?
dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik,
Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Shaikh Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena
Di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.